diketahui oleh setiap orang yang mau mempelajari kitab ini. Pertama, setiap kitab ada musannifnya, pengarangnya, penulisnya. Siapa musannif kitab ini atau penulis kitab ini? Penyusun kitab ini Qadhi Abu Syuja' Ahmad anak Husain anak Ahmad. Itu nama pengarang kitab ini. Qadhi Abu Syuja' Ahmad, ayah beliau Husain, kemudian ayah Husain yaitu nenek beliau juga Ahmad namanya. Ini perlu diketahui nama musannif. Semua kitab yang kita pelajari wajib kita ketahui terlebih dulu nama pengarangnya sebelum kita belajar kitab tersebut. Juga kitab lain di kelas 1 ada Awamil, Jarumiyah, Matan Bina, Matan Sanusi. Itu sebelum kita buka kitab itu kita belajar, ketahui lebih dulu nama pengarang. Karena mengenal nama pengarang sebelum kita pelajari suatu kitab itu salah satu cara untuk mendapatkan ilmu yang berkah. Ilmu yang berkah. Ya, maka penting. Maka ini nama pengarang kitab Matan Takrib ini Qadhi Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad. Beliau orang negeri Asfihan. Kita tidak tahu di mana Asfihan sekarang ini. Ya. Apakah di daerah Palestina atau di daerah Irak? Kita tidak tahu. Tapi Asfihan itu adalah nama salah satu daerah di Timur Tengah. Itu pertama. Yang kedua, pengarang kitab ini menjelaskan kepada kita latar belakang atau sebab beliau membuat kitab ini. Menurut pengakuannya, kitab ini dibuat oleh Qadhi Abu Syuja' tadi karena memenuhi permintaan ulama-ulama yang ada pada masa beliau. Jadi ulama-ulama yang ada pada masa beliau meminta kepada beliau agar membuat satu kitab fikih yang ringkas menurut mazhab Imam Syafi'i. Begitu permintaan para ulama-ulama pada masa beliau kepada beliau. Ya. Karena itu beliau memenuhi permintaan ulama tersebut, maka beliau buatlah kitab ini yang diberi nama Matan Ghayah wa Taqrib. Ya, ini dua nama, Ghayah
wa takrib, nama satu lagi takrib. Nah, kitab ini dua nama. Di dalam daya-daya nama kitab ini lebih populer dengan sebutan kitab Matan Takrib. Padahal kitab ini dua nama, Matan Ayah dan Matan Takrib, dua nama. Lalu bagaimana bentuk kitab ini? Sesuai dengan perbedaan ulama tadi, mukhtasaran. Kitab ini adalah kitab ringkas, bukan kitab besar, tapi kitab ringkas, singkat. Yang akan dibicarakan dalam kitab ini pokok-pokok masalah, tidak diperluas dan diperlebar, cuman pokok-pokoknya saja. Itu semua masalah yang akan nanti dipelajari dalam kitab ini. Apakah masalah bersuci, apakah masalah salat, masalah zakat dan sebagainya. Itu yang dibicarakan itu ada semuanya pokok-pokoknya. Fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijaz. Ulama-ulama meminta kepada beliau agar kitab fikih ini dibuat dalam habis ringkas, ghayah habis, ikhtisar ringkas. Berarti inilah kitab fikih yang paling singkat. Tidak ada lagi dalam mazhab Syafi'i kitab fikih Arab yang lebih ringkas dari kitab Matan Takrib ini. Jadi inilah kitab fikih yang paling ringkas dalam mazhab Syafi'i. Wa nihayatil ijazi, dan habis singkat. Ijaz singkat. Nihayah habis, ijaz singkat. Habis singkat, habis ringkas, dan habis singkat. Kenapa demikian model kitab yang diminta oleh ulama-ulama pada beliau? Liyaqurba 'alal muta'allimi darsuhu, supaya mudah. Liyaqurba, supaya mudah. 'Alal muta'allimi, atas orang yang belajar. Darsuhu, oleh mempelajarinya. Wa yashuda, dan supaya mudah. Alal mubtadi'i, atas orang yang baru memulai belajar. Hifdhuhu, oleh menghafalnya mukhtasar. Ini alasan ulama-ulama meminta kepada beliau agar kitab fikih yang dibuat itu harus singkat, habis singkat, untuk memudahkan bagi orang yang belajar mempelajarinya dan menghafalnya. Itu satu. Wa an uksira fihi, dan bahwa aku perbanyak padanya mukhtasar minat taqsimati, daripada taksimat. Makna taksimat pembahagian masalah. Wa hasril khisali, dan lengkap segala persoalan perkara.
khisal perkara. Yang kedua, para ulama-ulama meminta kepada musannif agar kitab ini banyak taksimat. Makna taksimatnya kotak-kotak masalah, pembagian masalah. Satu masalah dibahas dalam satu bahasan tersendiri. Nah, ini nanti kita lihat umpamanya dalam membicarakan tentang bersuci. Ketika membicarakan persoalan bersuci, masalah bersuci ini dibuat oleh musannif dalam beberapa pasal. Pasal-pasal ini disebut dengan taksimat. Ada pasal cara mensucikan kulit bangkai, itu dia bahas dalam satu pasal. Kemudian ada pasal lain, hukum menggunakan bejana emas, perak dan lainnya. Ada pasal lain lagi, pasal bersuci. Ada pasal wudu, ada pasal istinja, buang air, ada pasal yang membatalkan wudu. Banyak sekali pasal-pasal yang kita jumpai di kitab ini. Tiap-tiap satu masalah dibahas dalam satu pasal tersendiri. Kenapa demikian? Ini karena memenuhi permintaan ulama-ulama pada waktu itu. Memang begitu permintaan ulama. Yang terakhir, wahas adalah khisal. Kitab ini walaupun dia kecil, tapi ulama-ulama meminta kepada musannif agar semua persoalan kehidupan baik dunia dan akhirat semuanya dibahas dalam kitab ini. Hasbil khisal, lengkap sekali yang perkara. Maka dalam kitab ini bukan hanya masalah bersuci saja yang dibicarakan, juga dibicarakan masalah salat, dibicarakan masalah zakat, dibicarakan masalah puasa, masalah haji, masalah muamalah, jual beli dan lain sebagainya. Pokoknya segala perkara-perkara yang menyentuh hajat orang banyak, jadi ada di sini. Ya. Fa'ajabtuhu ila zalika, maka aku terima akannya sebahagian teman-teman tadi ila zalika, kepada demikian memperbuat muktasar walibat, karena aku menuntut litawabi, bagi pahala, walibat lagi yang suka kepada Allah, fit taufiqi, pada menunjukkan lisawabi, pada menolak, taufik menolak, membantu lisawabi, bagi perbuatan yang betul. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap barang yang dikehendaki ia Allah qadir, itu maha kuasa. Wa bi'ibadihi, dan dengan hamba-hamba Allah, latifun, itu lemah lembut, khabirun, lagi maha mengetahui. Jadi apa kata musannif? Apa yang
diminta oleh para ulama-ulama kepada beliau, beliau terima, beliau penuhi, maka lahirlah kitab ini. Kenapa musannif mau menerima permintaan ulama tersebut? Ada dua alasan. Pertama, karena musannif ingin mendapatkan pahala pada sisi Allah dengan kitab ini. Dan yang kedua, musannif sangat ingin untuk mendapatkan bantuan Allah pada yang betul, pada perbuatan-perbuatan yang betul. Inilah dua alasan musannif, maka musannif menerima permintaan ulama-ulama tersebut. Maka dengan diterimanya, maka lahirlah kitab ini yang diberi nama Matan Al-Ghayah wa Taqrib. Ya, inilah kitab. Jadi ada dua nama, Ghayah wa Taqrib. Jadi Matan Ghayah dan Matan Taqrib. Wallahu a'lam bishawab.